Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arfa Eksperimen. Nah, ini adalah bahasan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, tentang modifikasi mesinnya ini. Jadi ini mesinnya udah jadi dari progres kemarin. Kita stroke up. Nah, dan juga bore up lagi ke 59,8 dan stroke-nya 63,9, jadi totalnya 180 cc. Nah, ini mesinnya udah jadi, tinggal kita tes sama kita cari settingan. Nah, ini udah dipasang, cuma untuk filter udara dan CVT ini masih dilepas. Nah, penasaran seperti apa suaranya? Nah, langsung aja kita tes. Ini penampakannya CVT masih kosong. Oke, langsung aja kita tes. Kita start. Oke, starter masih seperti biasa, masih pakai elektrik. Alhamdulillah masih enteng starternya. Nah, jadi sebenarnya mesin ini kemarin udah jadi sekitar beberapa hari. Sudah saya inline dengan saya hidupkan, itu sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 4 jaman. Jadi udah bisa agak digeber-geber. Nah, sambil kita cari settingan. Nah, ini suara mesinnya masih alhamdulillah halus-halus, maksudnya nggak begitu beda dari standar. Nah, masih halus ya, alhamdulillah. Nah, ini throttle-nya yang kemarin pakai throttle CBR itu. Nah, sebenarnya mau saya ganti pakai throttle yang 30 model biasa. Nah, cuma yang ini nanti buat apa kan, daripada nganggur udah dipasang lagi aja. Nah, ini injektor masih pakai CB 8 hole. Suaranya kayak derek. Ada mirip-miripnya dari lepas RPM-nya. RPM rendahnya kayak baliknya RPM kayak motor derek beneran. Ada ciri khasnya, efek kruk asnya mungkin. Ini masih ECU standar, injektor masih yang 8 dulu. Ukurannya mirip.
masnya nggak bisa digas ya. Jadi injektornya sepertinya minta naik. Nah, jadi karena cc-nya juga udah jadi 180 dan injektornya masih injektor CBR yang biasanya buat cc 150-an. Jadi ini perlu ganti injektor atau setting ECU. Kalau ECU-nya ganti programmable. Cuma kalau ECU standar ya nggak bisa diapa-apain, mungkin ya harus ganti injektor. Nah, ini penampakannya. Ini ECU masih standar pabrik. Nah, tadi cuma saya reset pakai mode 1. Nah, kalau yang tanya ini apa, ini adalah balas lampu untuk HID. Nah, jadi ini masih ECU standar, cuma tadi habis saya reset, cuma kayaknya udah enak. Kita pasang CVT dan kita coba jalan-jalan. Ini sudah kita pasang filter udaranya, maksudnya bagian filter udara. Nah, jadi ini air intaknya pakai stainless, yang sebelumnya dari air intake karet. Nah, ini kita upgrade pakai stainless. Nah, karena ini punya diameter yang lebih besar daripada yang karet. Nah, jadi sebelumnya saya pakai air intake ini diameternya dalamnya itu 32 kalau nggak salah. Nah, kalau yang ini lebih besar, ini segitu. Nah, ini lebih besar diameternya, sekitar selisih 4 mili 5 mili mungkin, sekitar segituan, lebih besar. Nah, jadi dengan harapan udara yang masuk ke mesin itu lebih banyak, karena cc nya udah naik, jadi ininya kita ganti pakai yang besar. Jadi sebenarnya kalau pakai yang ini masih bisa, cuma kalau ya pakai yang ini di cc yang sekarang di cc 180 mungkin kurang plong kayak gitu. Jadi saya ganti pakai air intake yang stainless. Nah, ini ada juga ini di Shopee atau di Tokopedia, stoknya masih ada air intake stainless. Nah, ini bisa sampai 180 cc-an masih oke. Nah, jadi selain mendongkrak tampilan juga mendongkrak performa. Nah, karena ini dulu pakai yang karet ini diameternya itu luarnya besar ya. Nah, jadi ini kita ganjel pakai karet juga biar nggak oblong, karena diameter luarnya karet sama diameter luarnya stainless. Nah, itu masih besar diameter luarnya karet. Jadi filter udaranya juga masih pakai orinya. Jadi meskipun cc udah naik 180, nah ini filternya itu masih mencoba pakai filter bawaan kayak gitu. Nah, sebenarnya kurang plong juga sih menurut saya, cuma ya kita coba dulu pakai yang ini. Jadi filter masih bawaan kita coba. Nah, cuma yang bagian sini kan aslinya ada ini selangnya kayak ke sini ya, yang selang kecil. Nah, itu kita lepas biar lebih plong. Nah, sementara untuk bagian CVT, nah ini kita mau reset coba puli baru ya. Ini pakai rumah roller Aerox. Nah, kalau kipasnya tetap pakai PCX kipasnya. Nah, jadi sebenarnya ini sudah motornya itu sudah saya coba dari video yang menit-menit awal tadi. Nah, itu pas mesin baru jadi. Nah, sedangkan video yang sambungannya ini, nah ini udah selisih lebih dari 1 bulan ya daripada video ini. Nah, jadi ini sudah saya pakai jadi bulan kemarin, cuma baru sempat membuat sambungan videonya kayak gitu. Nah, jadi ini yang ini pakai Aerox. Nah, apa bedanya dengan rumah roller NMAX? Nah, nanti akan kita bahas di lanjutan videonya aja. Nah, ini sekilas aja. Nah, kalau ini bahan bukan bahan sih. Ini yang Aerox tadi. Nah, ini yang NMAX yang belum
bubut diameternya. Ini juga sudah dibubut diameternya kalau yang ini. Nah, sedangkan kipasnya tetap pakai PCE. Nah, oke. Lanjut kita pasang aja. Jadi sebenarnya saya bongkar ini tadi sama sekalian mau reset berat rollernya. Jadi kemarin sudah pakai roller 11 gram. Nah, cuma menurut saya masih ada ketahannya kayak gitu. Jadi rollernya mau saya reset lagi. Nah, nanti untuk bahasan puli-pulinya ini akan saya buatkan videonya khusus gitu. Ini sudah terpasang pulinya Aerox sama kipasnya PCE. Nah, ini feedbacknya lupa pakai apa, kalau nggak salah baru 150, kalau nggak PCE vokal malah. Karena dulu ini bekas cuma lupa bekasnya apa. Nah, ini sengaja posisi puli belakangnya dibuat lebih ke dalam feedbacknya. Nah, karena mesinnya bawahnya udah kuat, jadi kalau dipakai feedback yang agak masuk itu nggak begitu lemot karena torsinya udah besar karena naik stroke. Jadi kalau posisi feedback agak masuk seperti ini, kalau mesinnya kecil atau mesinnya tenaganya nggak begitu gede, maka akan lemot. Nah, jadi kalau dimasukkan seperti ini lebih nyaman untuk jalan-jalan santai, nggak begitu gerung.